Para bapak dan ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini sebagai keluarga besar umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri boleh merayakan Hari Pahlawan. Kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan para penjajah. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, di sekitar Hari Pahlawan ada banyak tulisan-tulisan tentang pahlawan dan kepahlawanan. Ada satu tulisan yang menarik, yang berjudul Memahami Pahlawan dengan Kamera dalam Wajah Baru. Saya kutip beberapa kalimatnya. Kita diajak merenungkan apa makna merayakan Hari Pahlawan untuk masa kini. Pahlawan masa kini dapat hadir dalam berbagai wajah dan wujud, bahkan sering hadir dalam sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Kepahlawanan di zaman ini tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar pengorbanan fisik, melainkan seberapa besar kontribusi moral dan sosial seseorang bagi kemanusiaan. Semangat nasionalisme yang dulu mendorong para pahlawan untuk mengorbankan jiwa, raganya bagi kemerdekaan dari penjajah, mesti bertransformasi menjadi semangat humanisme, memperjuangkan kemanusiaan ketika kemanusiaan itu terluka. Ketika saya membaca kalimat ini, saya ingat lagi akan satu kisah yang saya ceritakan di dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia beberapa hari yang lalu. Pak Heri dan Pak Joko pasti ingat cerita itu. Itu mau menceritakan Pak Heri atau Pak Joko, atau saya yang bercerita? Cerita tentang seekor burung nuri. Dongengnya begini. Di suatu tempat ada sebatang pohon yang sangat besar. Usianya sudah sangat panjang. Daunnya rimbun, ranting-rantingnya kuat. Dan semua jenis binatang, burung maksudnya, bersarang di pohon itu. Mereka beranak pinak, ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada cucu cicit burung, semuanya merasa bahagia, terlindung dari hujan dan terik matahari. Sampai pada suatu hari, ada seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu, belum kena. Sampai akhirnya kijang itu rasanya, rupanya lelah. Maka dia deprok itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Terduduk di dekat pohon yang rindang itu. Pemburu itu berpikir, sekarang waktunya untuk melepaskan panah. Kijang sudah lelah, pasti kena. Busur direntangkan, panah dilepaskan, ternyata kijangnya meloncat ke samping.
kijang tidak kena. Yang kena adalah pohon yang rindang itu. Padahal panah itu panah beracun. Racun itu melukai pohon itu, pelan-pelan pohon itu meranggas. Daun-daunnya menjadi kuning layu, batang-batangnya menjadi kering. Satu persatu burung-burung yang tadinya bersarang di tempat itu pergi mencari tempat yang lebih nyaman. Hanya seekor burung nuri yang tinggal di pohon itu, bertengger di pohon yang sudah kering dan sudah layu, tidak ada daun-daunnya. Ia bertahan sampai pada suatu ketika seorang peziarah lewat. Peziarah itu melihat ke atas, melihat burung nuri yang aneh ini. Yang lain-lain sudah pergi, nuri itu tinggal di situ. Peziarah itu menyapa burung nuri itu dan berkata, "Burung nuri, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu meninggalkan pohon ini? Kamu kepanasan, kamu kehujanan, kamu kena segala macam hal yang tidak nyaman di tempat ini." Nuri menjawab begini, "Bapak, bagaimana mungkin saya pergi dari pohon ini? Kakek nenek saya lahir di sini, bersarang di sini. Adik-adik saya, orang tua saya ada di sini. Tidak tega saya meninggalkan pohon ini kesepian sendirian, kering dan tanpa daun." Peziarah itu berkata begini, "Nuri, hatimu sangat mulia. Coba sampaikan satu permintaan kepada saya, permintaanmu akan saya kabulkan." Nuri itu menjawab, "Bapak, apalagi yang akan saya minta kecuali pohon ini kembali menjadi hijau. Daun-daunnya tumbuh rindang, sehingga kami dapat kembali ke pohon ini dan merasakan kenyamanan." Ternyata peziarah itu adalah Mahadewa yang sakti. Apa yang dikatakan terjadi. Permintaan Nuri itu dikabulkan. Jadilah pohon rindang itu menjadi hijau kembali, daun-daunnya menjadi rindang kembali. Dan burung-burung yang tadinya pergi meninggalkan tempat itu pulang dan kembali bersarang di tempat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejauh dapat saya tafsirkan, nanti silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Sejauh dapat saya pahami, pohon yang terluka itu adalah simbol kemanusiaan yang terluka. Atau mungkin kalau mau lebih spesifik, bisa juga dikatakan menjadi lambang Pancasila yang terluka. Kita ambil beberapa contoh sederhana. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jarang nama Tuhan digunakan untuk membenarkan kebencian, bahkan kekerasan dan pembunuhan. Bukankah sila dengan demikian, sila pertama Pancasila itu terluka oleh yang seperti itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukankah sila itu juga terluka? Karena pada hari-hari ini muncul praktek-praktek baru yang mencederai kemanusiaan. Seperti perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai macam jenis luka yang lain yang disandang oleh sila kedua Pancasila ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita sering mendengar
di dalam sidang konferensi wali gereja Indonesia hari-hari ini masih terdengar itu. Untuk misa Hari Pahlawan ini saya bolos dari sidang KWI. Tidak sedikit warga yang meski tinggal di negara tercinta Republik Indonesia ini masih belum mendapatkan perlakuan yang sama. Persatuan Indonesia juga terluka. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini pun ditimpa berbagai macam luka. Luka-lukanya dapat kita dengarkan, kita baca, kita lihat di dalam media massa hari-hari ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun juga terluka. Kesenjangan antara yang kuat dalam berbagai macam artinya semakin jauh dari yang lemah. Kalau pengamatan saya ini benar, kalau tentu saja kita membutuhkan pahlawan-pahlawan baru, mempertahankan Pancasila, merawat dan menghayati Pancasila berarti menyembuhkan luka-luka Pancasila itu. Seluruh warga negara Indonesia dan di dalamnya anggota TNI dan Polri mempunyai peranan yang istimewa. Dengan demikian juga mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan tanpa tanda jasa. Pahlawan-pahlawan di tempatnya masing-masing, di dalam tugas perutusannya masing-masing. Seperti apakah pahlawan seperti itu? Kalau kita mendengarkan Injil yang tadi dibacakan, kita lihat pahlawan-pahlawan yang seperti itu menyembuhkan luka-luka kemanusiaan. Kita lihat di dalam pribadi-pribadi yang jujur, yang tulus, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tetapi tekun dan setia dan berintegritas tinggi menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana diceritakan di dalam Injil, dalam simbol hamba. Atau kalau mengutip bacaan pertama, pahlawan-pahlawan seperti itu tampak di dalam orang bijaksana yang digambarkan sebagai pribadi yang sadar bahwa dirinya adalah gambar atau citra Allah. Dan yang saya kutip, memahami kebenaran dan setia di dalam kasih. Atau di dalam dongeng tadi, di dalam simbol burung nuri yang berhati mulia. Marilah kita saling mendoakan, semoga kita mampu mewarisi semangat juang para pahlawan. Pahlawan bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, dan bagi kemanusiaan, agar menjadi kemanusiaan yang semakin adil dan semakin beradab. Rahmat Tuhan akan menyempurnakan usaha-usaha kita berperan di dalam menyembuhkan luka-luka itu. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.